Halo teman-teman, kembali lagi di Flash ID. Kali ini kita tidak akan servis dulu ya, kita cuma mau membahas tentang multitester. Jadi ini adalah alat untuk teknisi yang dibutuhkan berikutnya. Sebelumnya kita sudah share tentang alat-alat yang dibutuhkan teknisi, ada ya beberapa sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Ada bisa teman-teman bisa lihat tentang yang ada di playlist. Kita ada playlist, saya kasih playlist yaitu Ayo Jadi Teknisi. Di situ ada sedikit panduan ya, bukan mau mengajari atau gimana. Itu sedikit panduan untuk teman-teman yang ingin jadi teknisi, teknisi pemula atau ya mau coba menggeluti dunia teknisi, bisa diikuti playlist yang ada di Ayo Jadi Teknisi. Di situ kita akan jelaskan tentang apa saja yang diperlukan, dan ada kasus-kasus yang sepele, yang ringan-ringan itu kita taruh di situ. Untuk kasus yang agak berat, silakan buka di playlistnya, ada di playlist servis HP, di situ ada ya. Jadi teman-teman bisa ikuti semua. Ini bukan bermaksud menggurui, karena sebelumnya saya dulu waktu awal-awal jadi teknisi memang sudah pernah ada basicnya, tapi saya banyak mencari referensi di YouTube. Jadi kali ini saya akan intinya apa ya, istilahnya kita balas budi lah. Jadi saya mereferensikan apa yang saya alami di dunia servis ini dan saya taruh di YouTube. Siapa tahu teman-teman ada yang mau menggeluti dunia servis gitulah, intinya seperti itu. Ini juga cuma sekedar share ya, sharing. Kita cuma sekedar sharing, bukan menggurui. Sekali lagi saya tekankan di sini kita tidak menggurui. Jadi kita cuma sharing. Jadi kalau seandainya ada yang kurang atau ada yang kurang tepat atau kurang efektif atau bagaimanapun itu, kita tetap minta dukungan dari teman-teman yang lebih tahu, yang viewer juga yang mampir ke sini, itu tolong dikasih yang lebih efektif gitu ya. Silakan ditulis di kolom komentar gitu ya. Jadi kita di sini sifatnya sama-sama sharing. Jadi oke, kita lanjut. Ini adalah setelah sebelumnya power supply yang kita bahas, sekarang kita bahas multitester. Ini multitester ini lumayan penting, terutama untuk mencari jalur-jalur ya. Untuk mencari jalur-jalur, untuk ukur tegangan dan lain-lain dan lain-lain. Saya di sini menggunakan multitester yang digital. Dulu pernah menggunakan yang analog, katanya analog lebih akurat, tapi saya malah bingung. Ada yang analog entah di mana. Saya naruhnya saya lupa. Ada nggak ya? Entah, pokoknya yang analog ada itu kayak ada jarumnya gitu ya. Tapi saya lebih suka pakai yang digital ini. Jadi misalnya di sini kayak ada, ini cuma penjelasan singkat saja sih. Seharusnya teman-teman sudah tidak perlu dijelaskan, sebenarnya tahu. Yang penting punya alatnya dulu. Saya dulu juga gitu. Multitester ini saya yang penting beli dulu aja untuk ukur-ukur. Intinya di sini kan kalau ini untuk ukur jalur, saya biasanya cari jalur di sini di arah yang kayak ada logo ini, apa ini, intinya seperti itu ya. Kemudian kalau untuk tegangan saya ke sini, kita mau ukur tegangan yang berapa, yang misalnya paling ini yang jarang saya gunakan, ini yang sering di sini dan di sini. Yang sering ini untuk laptop, yang ini untuk HP di sini di angka 20. Dan untuk multitesternya sendiri ini harganya kalau nggak salah kita cuma harga yang lupa saya. Dulu sebelum ini saya menggunakan digital juga, harganya 70.000 sampai sudah rusak. Kalau yang ini kalau nggak salah 80 atau 100, lupa saya, pokoknya intinya sekitar itulah. Jadi dia menggunakan kayak baterai, kemudian ya seperti ini. Ini fungsinya ya, misalnya kita ada ponsel mati masuk. Kemudian yang pertama, kalau saya menggunakan multitester ini, yang pertama dicek adalah baterai. Cek tegangan, jadi kita arahkan ke sini. Ini kan masih posisi off, ini kita arahkan ke yang angka 20, ada volt ini kan, area volt ini sampai sini, sampai ini kita arahkan ke yang 20. Kemudian kita cek di sini. Ini yang min kita kasih ke min, kan ada indikasi min plusnya. Min atau hitam ini kita kasih ke hitam, plus kita kasih ke plus ya, ke yang merah kita kasih yang plus ya. Dan untuk baterai ini idealnya adalah 3,8 atau 3,75 itu bisa dinyalakan, tapi baterai lemah, dia hampir habis atau setidaknya bisa dicas lah. Jadi kalau kurang dari 3,7 itu intinya baterainya perlu dicas dulu, atau baterai yang bermasalah kita eksekusi ke baterai dulu. Kalau baterainya nihil baru kita eksekusi ke HP-nya yang mati tadi, kita cari apa yang rusak di dalam HP itu ya.
Jadi ini misalnya ini min, kemudian plus kita taruh sini, dan situ ada indikasinya ada 2, oh ini masih belum, masih mau naik. Ini baterainya memang ada baterai yang kayak gini ya. Ini kita tunggu sampai dia berhenti. Berhentinya di mana? Ya, ada di 4 volt. Masih jalan, kita tunggu. Ya, 4 volt, dia berhenti di 4 volt. Jadi untuk baterai yang sejenis ini biasanya dia tidak bisa langsung begitu dipasang, tidak bisa langsung dinyalakan. Jadi harus ditunggu beberapa saat. Ini kalau 40 ini sudah di atas 80% ya. Biasanya sih seperti itu. Kalau sudah 40, 41, 40 itu sudah full, intinya seperti itu ya. Dan kalau kurang dari itu kita lakukan pengecasan menggunakan power supply. Bisa dicek di video power supply yang ini, bisa cek video yang sebelumnya yang alat yang diperlukan teknisi yaitu power supply ya. Bisa dicek, kita cas dulu sampai 3,8 dan ya intinya seperti itu. Dan itu untuk mengukur daya ya untuk baterai. Jadi ini untuk baterai di angka 20 ini saya sering gunakan. Ada lagi yang masalahnya ada di cas. Jadi misalnya ada di cas bermasalah, itu kan berkaitan dengan apa ya, tegangan, volt, intinya seperti itulah. Jadi kita harus pastikan dulu yang masuk adalah 5 volt. Misalnya ada enggak ya, kita coba cari konektor sebentar, cari barang yang, nah ini aja. Misal ponsel ini bermasalah di bagian cas. Jadi kita untuk multitester kita ceknya di ini cas yang terhubung, ya intinya siap untuk mengecas itu ya. Kita masukkan ke konektor dan kita ukur di sini harusnya ada 5 volt. Jadi kalau dari cas itu harus 5 volt ya. Jadi kalau kurang dari 5 volt pasti bermasalah, antara tidak nambah atau tidak mengisi atau seperti itu ya. Jadi kita taruh plusnya sebelah sini kalau tidak salah. Nah seperti ini, dia ada 5 volt. Jadi kalau casnya ada 5 volt di konektor ini berarti konektornya normal, berarti yang tersangka bukan konektor. Jadi kita lari lagi, misalnya masih belum masuk ini misal ya. Tapi kalau untuk ponsel ini kita nggak tahu jalur casnya rusak apa enggak. Soalnya ini ponsel ya cuma apa ya, untuk kanibalan, itu bahan kanibalannya. Jadi misalnya ini kita cari V-Charge, biasanya ada tulisan V-Charge-nya kalau untuk HP Cina ya, atau gambar plus atau VC tulisannya gitu. Enggak ada, mungkin kalau itu misalnya mungkin di sini ya. Ini saya curiga di sini. Oh enggak ada. Berarti ada di baliknya tadi yang ini. Salah satu pasti ada yang 5 volt. Atau jangan-jangan memang dia bermasalah. Oh ini yang titik ini ada 5 volt. Jadi setrumnya dari konektor ke sini masih aman. Jadi kita langsung ke dalam, makin ke dalam intinya gitu. Kita pahami dulu skemanya di sini, atau kalau belum paham skemanya cari di Google, banyak skema. Saya sih seperti itu biasanya referensinya. Itu kalau untuk cas. Jadi kalau kasusnya cas dia ke volt sini, tapi kalau untuk cari jalur misalnya ukur jalur itu kita ke sini ya. Nah, kalau untuk ukur volt tadi saya biasanya menggunakan yang hitam ini, saya taruh di ground atau di pokoknya ground atau yang min, jalur min. Dan ini kita ke jalur yang akan kita ukur ya, ada berapa volt. Kemudian kalau untuk cek jalur ini, misalnya kita cari jalur, saya sering saya balik. Jadi yang min, yang merah ini saya taruh di min atau di ground. Kemudian yang untuk nyari jalur yang rusak itu ada yang di sini ya, ada yang minnya ini. Jadi misalnya cas enggak, konektor cas HP yang rusaknya casnya enggak masuk atau enggak bisa dicas. Jadi misalnya enggak masuk, dan kemudian kita cek, kita cari skemanya, arahnya kemana, kemudian setelah itu kita ukur dulu, misalnya di sini ada nggak tegangannya gitu kan. Misalnya jalur plusnya hilang, jalur plus yang kita cari di Google itu misalnya dari sini ke sini. Nah itu kita ukurnya dari paling dalam dulu, kita ukur misalnya di sini ada, kalau ini tadi dari sini ya, jalur casnya di sini ada.
Nah, misalnya dari sini sudah tidak ada, berarti kita harus input cari jalur yang ini ke lebih dalam lagi, bisa ke IC power atau ke IC charge dan lain-lain. Misalnya di sini tidak ada jalurnya, misalnya di sini nggak ada jalur ya. Ini tadi kan normal 5 volt sampai sini. Nih, kemudian kalau di situ masih ada, kita lanjut ke sini. Misalnya di sini tidak ada. Nah, kalau misal saja, karena ini tadi masuk semua 5 voltnya ya. Misalnya di sini tadi ada jalurnya, kemudian yang di sini nggak ada, ya tinggal kita jumper, kita solder dari sini, kita kasih kabel jumper ke sini tadi. Jadi intinya seperti itu untuk multitester ya. Dan misalnya touchscreen bermasalah atau touchscreennya tidak bisa. Oh, ini ada kasus touchscreen. Ini belum saya, kalau cuma saya bongkar, belum saya ukur juga. Cuma saya lihat agak males karena selain usernya agak ruwet. Ini setelah saya bongkar ternyata sudah hilang semua kapasitor di sini. Jadi ini kemungkinan pernah dibongkar ke counter lain atau gimana. Dan ya pokoknya kapasitor yang hilang ini pasti salah satu ada yang hilang. Coba kita buktikan. Kita cari dulu. Ini seperti biasa. Ini ke ground, kemudian kita cari satu-satu di sini soketnya. Ini ada ground, ada lampu. Ini ada ground di sini. Nah, ini enggak ada untuk yang nomor berapa ini? Nomor 2 dari sini tidak ada. Jadi kalau di sini tidak ada, kita cari arahnya kemana? Oh, ini memang sudah hilang, sudah banyak yang hilang ya. Berarti ini kita akan melakukan penjamperan dulu. Kalau misalnya dijamper tidak bisa, ya kita tambahkan dioda atau apa ya, atau kapasitor. Jadi kita yang hilang tadi di bagian sini kita ukur nomor 2. Oke. Kemudian kita cari di sini jalurnya kemana? Enggak ada. Nah, di sini. Nah, arahnya ke sini. Setelah kita tahu arahnya, arahnya kan dari nomor 2 itu tadi ke sini, dia terhubung. Jadi kita ceknya dari sini arahnya jalurnya kemana saja gitu ya. Ini ke sini tadi kalau nggak salah. Oke, dari sini masuk, kemudian mana Oke, ketemunya di sini. Jadi gitu yang cari jalur dari sini tadi dia hilang jalurnya, dan ternyata di bagian ini yang terhubung ke sini, dan sini. Ini jadi kita langsung ukur untuk ini karena kapasitornya hilang, kita ukur sebelahnya ada enggak. Di sini kan masih hilang karena terhubung ke yang soket sini tadi. Ini arahnya ke sini, bekas kapasitornya kita arah. Oh, di sini ada jalur dan di sini ground. Berarti oke. Jadi ini jalurnya ini ya. Karena ini tadi gini penjelasannya. Ini nomor 2, ini terhubung ke sini dan ke sini. Ketoro nggak sih? Kelihatan nggak sih? Ya pokoknya ini bukan pelajaran yang harus dipahami. Intinya kita fungsinya multitester ini untuk mencari jalur yang hilang gitu ya. Ini dari nomor 2 ke sini, kok nggak fokus sih? Dari nomor 2 ke sini, ini terhubung ke sini dan ke sini dan ke sini. Nah, setelah kita ukur ini terhubung, ini terhubung, dan otomatis yang terhubung ke sini tidak ada jalurnya semua. Dan arah kapasitornya itu nyebrang ke sini ya, nyebrang ke sini. Dan yang pertama ini ground, ini yang kedua juga ground, dan yang ketiga ini ada jalur. Jadi kemungkinan ini akan kita jumper ke sini.
jalurnya tadi kita jumper ke sini, otomatis di sini sudah ada suntikan jalurnya tadi karena dari jumperan ini ya. Dan setelah di sini sudah ada jalur, kita coba tes touchscreen-nya berfungsi atau tidak. Misalnya tidak berfungsi, berarti di sini kita harus kasih hambatan, bisa kapasitor atau bisa yang lainnya. Jadi ya sesimpel itu ya. Ya mungkin cukup sekian dulu untuk multitester. Jadi teman-teman untuk yang penggunaan multitester masih ada yang bingung atau teman-teman ada yang lebih paham lagi atau lebih pengalaman untuk dari sisi teman-teman yang lain itu misalnya seperti apa, itu silahkan tulis di kolom komentar. Jadi kita bisa sharing bareng-bareng di channel ini ya, di video ini terutama. Jadi untuk teman-teman yang masih kebingungan jangan sungkan untuk bertanya, dan teman-teman yang lebih paham bisa kasih masukan ke kita. Jadi kita sambil sharing di kolom komentar gitu ya, nggak perlulah kita hujat-hujatan atau gimana ya. Intinya ya kita sesimpel itu. Kita cuma mau sharing apa yang kita geluti di sini. Kita sharing karena dulu saya di beberapa video saya sudah saya jelaskan, dulu saya jadi teknis ini atau di autodidak, jadi memang ada basicnya sedikit tapi kita cari referensi banyak di YouTube. Jadi sekarang kita mereferensikan apa yang kita alami di YouTube supaya lebih bisa dipahami, karena dulu saya di YouTube itu cuma referensi kayak kurang jelas gitu ya, sisanya kita cari sendiri di jam terbangnya gitu ya. Oke lah, jadi cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa terus ikut kita di Flash ID dengan cara klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya, dan bye bye.